Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini Ibu Isti akan melanjutkan penjelasan tentang penanganan kegawat daruratan pada neonatus, ya, yaitu dengan kasus asfiksia. Di penjelasan sebelumnya Bu Isti sudah menjelaskan tentang langkah awal resusitasi, ya. Jadi langkah awal di mana bayi baru lahir mengalami kondisi asfiksia. Nah, apabila dengan langkah awal resusitasi tadi tidak merespon dengan baik, ya, atau bayi tidak membaik, ya, maka langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah VTP atau ventilasi tekanan positif. Nah, di bagian kedua ini Bu Isti akan menjelaskan tentang VTP. Walaupun sebenarnya dalam penata laksanaan atau dalam aplikasi di lahan, ya, setelah melakukan langkah awal resusitasi, kita bisa berlanjut ke ventilasi tekanan positif, ya. Namun dalam proses pembelajaran di sini, Ibu Isti akan menjelaskannya sendiri-sendiri, ya. Jadi akan kita ulang lagi mulai dari awal dari menyapa pasien sampai dengan pendokumentasian, ya. Oke, sebelum kita memasuki proses pelaksanaan VTP, di sini Bu Isti akan memperkenalkan dulu atau memperlihatkan dulu alat-alat yang kita gunakan, ya. Yang pertama sama seperti LAR, ya. Jadi kita mempersiapkan meja yang aman, tidak goyang-goyang, datar, tidak bergelombang, ya. Hangat, kering, tidak basah, ya. Kemudian bersih. Harus bersih. Selanjutnya ada lampu sorot. Lampu sorot, ya. Lampu sorot yang kriterianya 60x3, di mana 60 yang pertama adalah kita nyalakan 60 menit sebelum kita gunakan. Jadi seperti dipanaskan. 60 yang kedua adalah nanti jaraknya adalah 60 cm dari lampunya. Dan yang ketiga adalah lampunya 60 watt. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita siapkan kain 3, ya. Kain yang pertama ini sudah saya atur di sini, ya. Kain yang pertama adalah untuk alas meja datar yang pertama. Kain yang kedua untuk alas meja datar yang kedua, ya. Kain yang ketiga untuk pengganjal. Nah, oke. Selanjutnya adalah APD, ya. APD di sini ada masker, juga ada celemek atau Scott, ya. Lebih bagus lagi pakai nurse cap, ya, pakai Google Glass, kacamata Google, pakai sepatu boot, ya. Nah, selanjutnya di sini ada partuset, sama juga seperti peralatan yang ada di langkah awal resusitasi. Handscoon steril 1 pasang, suction, umbilical cord, kasa steril secukupnya 3. Di sini saya siapkan sesuai dengan checklist, ya. Kemudian ada gunting tali pusat, klem arteri, spet 3 cc, ya. Ini sifatnya steril, kita tutup dulu. Kemudian ada kom berisi betadine. Kemudian ada nerve beacon, ya, untuk membuang bahan-bahan yang sudah tidak digunakan. Kemudian ada untuk cuci tangan. Ada topi bayi, stetoskop, sungkup, ya. Sungkup ini kalau untuk yang di VTP, ya, bukan terpasang di oksigen, tabung oksigen, namun terpasangnya di pemompa untuk bagging atau memberikan nafas buatan, ya, seperti itu. Tadi itu adalah alat-alat yang sudah saya perlihatkan kepada adik-adik semua, ya. Sama dengan langkah awal resusitasi, cuma bedanya ada BMV-nya untuk di VTP, ya. Nah, kita masuk kepada intinya, yaitu langkah-langkah bagaimana cara melakukan VTP. Yang pertama adalah menyapa pasien, yang kedua memperkenalkan diri, yang ketiga melihat reaksi pasien. Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Bidan Mawar. Di sini saya akan membantu Ibu, ya, untuk menolong anak Ibu, ya, karena anak Ibu lahir dalam kondisi sesak nafas atau kesulitan bernafas, sehingga kita akan membantu dengan tindakan selanjutnya agar anak Ibu bisa bernafas kembali dengan normal, seperti itu. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Ya.
Baik, selanjutnya adalah kita siapkan meja yang datar tadi. Selanjutnya peralatan yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Selanjutnya adalah menyiapkan ruangan yang bersih, hangat, nyaman, pencahayaannya juga cukup, ya. Selanjutnya jelaskan lagi kepada keluarga. Oh ya Bu, nanti pada saat kami melakukan penata laksanaan VTP ini atau pemberian oksigen ya atau nafas buatan ini terjadi sesuatu kegawat daruratan yang berkelanjutan, maka kami akan melakukan rujukan ya. Kami sudah mempersiapkan penolong kedua atau asisten, nomor telepon, tempat tujuan dan kendaraan. Seperti itu ya Ibu. Nah, selanjutnya adalah menggunakan APD. Masker, ya seperti biasa ya, lebih lengkap, lebih bagus ya, pakai nurse cap, Google Glasses atau kacamata Google, kemudian ada sepatu boot ya. Nah selanjutnya cuci tangan. Dibilas ya, buka bak instrumen ya, kemudian kita gunakan handscone steril. Oke. Setelah itu kita menilai bayi ya, kita menilai bayi ya. Penilaian yang pertama, apakah bayi menangis kuat ya, apakah kencang tangisannya atau lemah. Yang kedua, tonus ototnya kita nilai lagi, apakah aktif gerakannya, kakinya menendang-nendang, tangannya juga bergoyang-goyang atau lemah. Yang ketiga, bagaimana warna kulitnya, apakah merah ya ataukah sianosis ya. Nah bila jawabannya ada yang tidak ya maka kita lakukan finger sweep ya. Finger adalah tangan, sweep adalah menghusap ya. Jadi finger sweep, ambil kasa steril, kemudian kita sweep ya, kita ambil lendirnya dengan menggunakan jari. Nah untuk lebih efektif lagi kita gunakan suction. 5 cm di mulut, 1-2 cm di hidung. Nah setelah itu ya ternyata masih belum membaik ya, kita lakukan pemindahan pasien ya, kita pindahkan ke meja resusitasi. Permisi Ibu, bayinya akan kita bawa dulu ke ruang tindakan ya, di meja yang datar ya, yang sudah kita siapkan tadi perlengkapannya. Jangan lupa tetap jaga kehangatan bayi dengan memberikan topi. Posisi bayi berbeda dengan langkah awal resusitasi ya. Kalau langkah awal resusitasi kita berhadapan, tapi kalau VTP penolong berada di atas kepala ya. Kita tutup bagian tubuhnya kecuali dada. Nah selanjutnya kita sesuaikan sungkupnya. Apakah sungkup yang kita gunakan nanti sesuai nggak ukurannya ya? Karena kalau tidak sesuai dengan usia ya, nanti tidak akan efektif udara yang masuk. Oh sudah sesuai, sungkupnya sudah sesuai ya. Selanjutnya kita cek kepalanya apakah sudah ekstensi atau belum ya, dengan pengganjal tadi ya. Oh sudah sedikit ekstensi, tidak boleh juga terlalu ekstensi, maksimal tidak bisa ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita pasang sungkup. Sungkup, kita pasang sungkupnya ya. Pasang sungkupnya. Ini bukan kita alirkan ke tabung oksigen ya. Jadi ini adalah back valve mask atau alat untuk
memberikan nafas buatan ya, yang di sini ada pompanya ya. Setelah kita pasang sungkup, kita berikan ventilasi sebanyak 40 kali dalam 1 menit dengan kedalaman 20 cm air. Jadi kalau 20 cm air, tekanannya masih ringan dulu ya. Jadi jangan terlalu besar tekanannya. Nah, harus bertahap dari yang paling ringan dulu. Nah, ya. Di sini ada pemompanya ya. 1 2 3 4, sambil kita evaluasi dadanya, mengembang atau tidak. Kalau mengembang, mengempis, mengembang, mengempis. Artinya oksigen yang kita berikan itu maksimal masuk ke dalam paru-paru, sehingga otomatis cara pemakaian sungkupnya sudah baik ya. Sambil kita melihat dada ya, kita bagging sebanyak 40 kali dalam 1 menit ya, 20 cm air. Kita juga, nah setelah itu kita nilai juga wajahnya, apakah nafasnya menggap-menggap atau tidak ya. Kemudian kita cek nadinya. Jantungnya ya, apakah 100 kali per menit atau malah di bawah itu ya. Nah, apabila jawabannya tadi tidak baik dari yang 3 tadi ya, tidak mengembang, kemudian nafasnya menggap-menggap ya, kemudian jantungnya masih di bawah 100 kali per menit ya, kita panggil personil yang kedua atau penolong yang kedua. Mbak bidan, mohon dibantu. Jadi sudah ada 2 penolong, saya, bidan mawar, dan bidan satu lagi, bidan melati ya. Nah, bidan yang pertama akan melakukan bagging kembali 40 kali per menit, masih kedalaman 20 cm air. Bidan kedua adalah tugasnya untuk menilai apa saja yang dinilai tadi, dadanya kembang kempis atau tidak, kemudian wajahnya ya, menggap-menggap atau tidak, dan nadinya akan dinilai juga ya. Jadi kolaborasi. Oke, Mbak Mawar tolong ya dibantu ya. Nah, saya bagging. Bagaimana mengembang, Mbak? Oke. Gimana? Nadinya silakan dicek. Oke, menggap-menggap atau tidak nafasnya. Nah, bila sudah dibantu dengan penolong kedua dan kita melakukan bagging sudah sebanyak 2 kali ya, maka bayi juga tidak merespon, kita harus siapkan rujukan dan kita harus jelaskan kepada keluarga pasien. Permisi Ibu, Bapak, kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan nafas buatan ya, atau pertolongan lanjutan supaya bayi Ibu bisa bernafas kembali dengan normal, namun responnya juga masih belum baik. Maka kita akan siapkan rujukan ya Ibu, Bapak, mohon doanya semoga semuanya lancar. Nah, bila kita melakukan tadi tindakan VTP selama 10 menit ya, ternyata bayi tidak merespon dengan baik ya, nadinya bahkan tidak ada ya, maka bayi kita nyatakan meninggal ya. Kita nyatakan meninggal dan tentunya kita jelaskan juga kepada keluarga pasien apakah masih bisa dirujuk ataukah stop tindakan karena sudah meninggal ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah merapikan semua alat-alat habis pakai ya. Ini nanti masuknya ke dalam cairan klorin ya. Cairan klorin. Kemudian kliennya dirapikan. Apakah rapikannya mau dirujuk atau rapikannya memang sudah meninggal ya. Kemudian lepaskan sarung tangan. Cuci tangan. Kemudian lepas APD. Dan selanjutnya ada jelaskan kepada pasien, Ibu, Bapak, kami sudah melakukan tindakan pemberian
oksigen atau nafas melalui alat yang sudah kami lakukan ya. Alhamdulillah bayinya merespon dengan baik ya. Itu kalau hasilnya baik. Atau misalnya responnya kurang baik sehingga kita rujuk. Nah ya, tergantung dari hasil bagaimana kondisi bayinya ya. Nah alhamdulillah bayi merespon dengan baik sehingga kita bisa menyiapkan bayinya untuk nantinya akan dirawat gabung bersama ibu ya, seperti itu. Terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu, terima kasih atas doanya, dan nanti akan kami kabari bagaimana kondisi selanjutnya pada bayi ibu yang sudah kami tangani ya. Kalau sudah baik maka akan kami hantarkan ke ruangan ibu ya. Ibu tidak usah cemas. Yang terakhir adalah dokumentasi. Selalu dokumentasi untuk mengakhiri sebuah tindakan pertolongan kesehatan. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah dalam melakukan pertolongan pada neonatus ya, dengan praktek ventilasi tekanan positif ya. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan adik-adik, nanti bisa langsung di-share ya di grup WA kita. Mohon maaf memang ini alatnya seadanya ya. Semoga adik-adik paham. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung tanya saja ya di grup WA ya. Dan setelah ini adalah tugas adik-adik untuk membuat video yang nantinya akan saya nilai sebagai penilaian praktikum ventilasi tekanan positif. Mungkin demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.